Singkat cerita, setelah Krai sudah memutuskan untuk dapat bisa meminta bantuan dari Sitri, demi bisa menggunakan semua monster naga peliharaannya itu, yang kebetulan sekarang sedang disembunyikan oleh Sitri, tepat di bawah gorong-gorong dari pembuangan air ibu kota negara Zebrudia. Maka di momen yang sama inilah, Krai dan juga Tino sekarang akhirnya langsung bergerak untuk bisa masuk menuju ke dalam tempat ini, menggunakan kekuatan dari relik karpet terbang milik Krai. Serta di belakangnya, Zero, Marin dan juga Black Knight sekarang otomatis langsung mengikutinya demi dapat mengalahkan Krai. Menarik ya, tepat setelah Krai sekarang sudah bisa masuk ke dalam gorong-gorong itu, tiba-tiba saja puluhan ekor monster naga yang sekarang sedang bersantai, kini otomatis langsung menjadi bersiap untuk dapat bertarung. Karena pada dasarnya, mereka pun saat ini bisa merasakan hawa kehadiran dari 3 orang monster kutukan yang kebetulan sekarang sudah ada di lokasi mereka. Tidak hanya itu, karena selain memelihara monster naga-naga besar, ternyata Sitri pun juga memelihara berbagai macam monster dengan bentuk yang lainnya. Contohnya adalah monster tikus, monster burung, monster gorila, serta beberapa hewan dengan jenis yang beragam. Kemudian, setelah pasukan dari para monster ini sekarang semuanya sudah siap untuk bisa bertarung, maka Ratu Kutukan pun kini akhirnya seketika langsung berteriak dengan sangat kencang sekali dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Kenil atau bersujudlah. Lalu setelah berkata seperti itu, dia pun juga langsung mengeluarkan kekuatan sihir kegelapannya lagi untuk dapat menakut-nakuti para monster naga ini. Hingga gara-gara itulah, semua monster naga yang awalnya terlihat sangat menyeramkan, saat ini justru malah menjadi kabur masuk ke dalam gorong-gorong hingga sekarang tidak ada satupun yang tersisa. Sementara itu, monster hewan dengan jenis yang lainnya sekarang justru malah berkumpul tepat di samping tubuh dari Ratu Zero. Karena pada dasarnya, mereka justru malah memilih untuk dapat bisa menurut kepada Ratu Kutukan daripada memilih untuk bisa menolong atau menurut kepada Krai dan juga Sitri. Nah, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Krai pun kini seketika langsung berkata, "Hah? Apa yang sekarang sedang terjadi? Kenapa semua monster milik Sitri justru malah takut kepada Ratu Kutukan? Aku sadar bahwa mereka memang tidak bisa menang ketika bertarung melawan Ratu Kutukan. Tapi setidaknya mereka harusnya bisa memberikan perlawanan sedikit, bukan malah kabur seperti ini." Lalu setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, maka Krai pun kini seketika baru sadar bahwa ras dari monster kutukan ini adalah ras dari noble spirit yang kebetulan mereka tinggal di dalam hutan. Jadi gara-gara itu, maka Ratu Kutukan pun sekarang bisa berbicara kepada para monster hewan ini. Serta gara-gara itu jugalah semua monster yang ada di dalam gorong-gorong ini sekarang justru malah memilih untuk dapat bisa menurut kepada Ratu Zero. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda saat ini malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sitri. Di mana pada momen tersebut, Sitri yang merasa bahwa semua eksperimennya sekarang sudah gagal. Akhirnya, dia pun kini seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa membunuh semua monster tersebut sebelum mereka bisa pergi keluar dari dalam gorong-gorong itu dan juga sebelum mereka bisa pergi menuju ke dalam ibu kota negara. Karena jika mereka semua sekarang bisa kabur, maka secara otomatis eksperimen berbahaya dari Sitri yang sekarang ada di tempat lainnya pasti akan menjadi ketahuan juga. Berdasarkan hal itulah, maka Sitri pun kini segera melemparkan bom potion dengan elemen cahaya tepat menuju ke arah pasukan dari para monster dan juga menuju ke arah monster kutukan itu dalam jumlah yang tidak terbatas. Bahkan di dalam dialognya, narator pun juga menyampaikan kepada kita bahwa saking banyaknya bom yang sekarang dilemparkan oleh Sitri, maka Sitri pun sampai menaruh tas besar di lantai atau di sampingnya. Lalu Sitri pun mulai mengambil semua bom cahaya yang sekarang ada di dalam tasnya itu sambil terus melemparkannya tanpa berhenti. Akibatnya, semua monster berbahaya yang sekarang merupakan monster percobaan dari Sitri itu, mereka pun otomatis langsung menjadi musnah. Hingga yang tersisa hanyalah beberapa monster tipe burung saja yang kebetulan sekarang sudah mampu selamat dari semua serangan dari Sitri karena dia sudah memutuskan untuk dapat bisa terbang lebih dulu. Melihat kegilaan dari Sitri itu di depan matanya, Krai pun kini seketika langsung berkata lagi bahwa plan B-nya sekarang ternyata sudah gagal. Ditambah, Sitri pun sekarang malah menjadi mengamuk karena semua monsternya tidak ada satupun yang menurut. Dengan begini, maka Krai pun harus bisa menemukan sebuah rencana baru lagi alias plan C demi dapat mengalahkan Ratu Kutukan Zero. Sederhananya, setelah memutar otaknya selama beberapa detik, maka untuk yang kedua kalinya, Krai pun berhasil menemukan sebuah jawaban.
bahwa cara selanjutnya yang sekarang bisa dicoba oleh Krai adalah pergi menuju ke tempat dari Lucia atau pergi menuju ke dalam sekolah dari para penyihir lagi. Karena menurut Krai, di sana adalah sarang dari para magus. Artinya, pasti banyak sekali magus level tinggi yang sekarang pasti jauh lebih siap untuk bisa bertarung demi dapat mengalahkan para monster kutukan ini. Contohnya adalah adiknya sendiri, Nenek Rosemary, bahkan sampai dengan Sage Agung yang merupakan ketua dari para penyihir. Berdasarkan hal tersebutlah, maka Krai pun langsung berkata kepada Tino bahwa dia ingin pergi menuju ke tempat dari Lucia. Serta tanpa menunggu lama, karpet terbang ini sekarang langsung melesat secepat kilat demi dapat kabur dari 3 orang monster kutukan yang kebetulan sekarang sedang mengamuk. Sementara itu, menyaksikan Krai yang sekarang sudah memutuskan untuk dapat kabur lagi, maka Ratu Kutukan Zero, Marin dan juga Black Knight yang sekarang sama sekali tidak terluka walaupun sudah diserang secara brutal oleh Citri. Akhirnya, mereka pun segera memutuskan juga untuk dapat mengejar Krai dengan cara menggunakan kekuatan sihir kutukannya untuk dapat bisa merubah monster burung milik Citri yang tadi kebetulan masih bisa selamat. Dari yang awalnya burung biasa menjadi burung monster yang sangat besar. Hingga Marin, Black Knight dan juga Ratu Zero saat ini jadi bisa naik tepat di atas monster burung itu. Tidak hanya itu, karena sambil berusaha untuk bisa mengejar Krai, Zero pun sekarang langsung berteriak menuju ke arah Krai dengan kata-kata seperti ini. Krai Andre, aku sekarang akan membunuhmu, aku sekarang akan membunuhmu. Yap, kata-kata dari Ratu Zero di atas diucapkan berkali-kali, hingga semua orang yang ada di dalam lokasi itu sekarang jadi bisa mendengarnya. Nah, singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, maka pada halaman yang berikutnya, Krai, Tino, dan juga karpet terbang, kini mereka pun akhirnya bisa tiba tepat di hadapan dari sekolah para penyihir. Di mana pada momen tersebut terlihat 2 orang penyihir paling kuat di negara mereka yang kebetulan sekarang sudah berjaga. Mengingat Antem Smart, Citri, dan juga Krodin tadi sudah menelepon Lucia serta sudah memberitahu Lucia bahwa Krai sedang di dalam perjalanan untuk dapat datang ke tempatnya. Lalu setelah Krai sekarang sudah mulai mendekat, maka Lucia pun otomatis langsung bergerak untuk dapat bisa menghampiri Krai. Kemudian sambil terbang di samping Krai untuk dapat bisa berputar-putar di atas sekolah sihir ini, Lucia pun segera berkata kepada kakaknya, Oni-chan, masalah apa lagi yang sekarang sudah menimpamu? Serta monster kutukan dari mana lagi yang sekarang ikut datang untuk dapat mengejarmu? Mendengar pertanyaan itu dari Lucia, Krai pun kini segera menjawabnya bahwa monster kutukan ini adalah monster kutukan terbaru yang kebetulan baru saja dia lepaskan dari sebuah relik kalung terkutuk hasil pemberian dari murid barunya kemarin, yaitu dari Hukle Grand. Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama ini, Krai pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Intinya, alasan dari mereka mengejar Krai adalah karena gara-gara cincin Hermit Ring yang sekarang dia pakai. Karena menurut Martis, cincin Hermit Ring itu adalah sebuah cincin kutukan yang dapat menarik semua makhluk kutukan untuk dapat mengejarnya atau untuk bisa menyerangnya. Gara-gara itulah, Krai pun sekarang jadi dikejar hingga dia pun sama sekali tidak bisa kabur. Mendengar semua ucapan itu dari Krai, Lucia pun sekarang langsung mengerti. Hingga tanpa menunggu lama, Lucia pun sekarang akhirnya langsung memutuskan untuk dapat bisa kembali ke posisinya lagi. Kemudian, setelah dirinya sekarang sudah tiba tepat di samping tubuh dari Rosemary, maka Lucia pun langsung berkata seperti ini kepada Rosemary, bahwa dia boleh menyerang monster kutukan itu dengan menggunakan semua kekuatan terbesarnya. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari Lucia bahwa dirinya diperbolehkan untuk dapat bisa menyerang monster kutukan di belakang Krai secara brutal, maka tanpa pikir panjang, Rosemary pun segera mengeluarkan teknik sihir api terkuatnya yang disebut Badai Api Neraka. Dengan niat untuk dapat membakar habis monster kutukan itu hingga sama sekali tidak ada yang tersisa. Namun sepertinya semua serangan pertama dari Rosemary barusan ternyata sama sekali tidak mempan. Karena walaupun Ratu Kutukan sudah diserang dengan menggunakan teknik sihir api terkuat, tapi faktanya mereka pun saat ini masih bisa terbang untuk dapat mengejar Krai tanpa sedikit pun mengalami luka. Berdasarkan hal tersebutlah, Rosemary pun sekarang menjadi semakin emosi. Sampai pada halaman inilah, dia pun kembali menyerang tubuh dari monster kutukan itu dengan menggunakan kekuatan yang sama seperti tadi, yaitu kekuatan sihir Badai Api Neraka sambil berkata seperti ini dengan sangat lantang. Bakar, 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 bakar,
dibakar sampai semuanya tidak bersisa. Sementara itu di sisi lainnya, Lucia pun kini segera berteriak tepat menuju ke arah Cray, bahwa untuk sementara, Cray diminta bersembunyi di dalam gedung. Karena jika Cray masih memutuskan untuk dapat terbang, maka para penyihir yang ada di dalam sekolah ini justru malah akan menjadi kesulitan untuk dapat bisa menyerang tubuh dari para monster yang kebetulan saat itu sedang bergerak. Mendengar permintaan itu dari Lucia, Cray pun otomatis langsung menjadi menurut. Hingga tanpa menunggu lama, Cray pun kini langsung datang untuk bisa masuk menuju ke dalam bangunan utama, tempat di mana para penyihir sekarang sedang berkumpul. Dan juga tempat di mana relik kutukan tongkat sihir hitam kebetulan sekarang sedang disegel atau kebetulan sekarang sedang disimpan. Nah, melihat hal itu di depan matanya, otak iseng dari Cray kini akhirnya langsung berkata bahwa ini adalah sebuah peluang besar. Di mana di dalam praktiknya, Cray pun sekarang akan mencoba untuk dapat bisa membangunkan monster relik kutukan tongkat sihir Blackboard Tree. Dengan niat untuk bisa mengadu domba para kutukan melawan monster kutukan tongkat sihir itu. Karena harusnya dengan cara seperti ini, Cray bisa mengulur sedikit waktu sambil memikirkan sebuah rencana lain untuk dapat mengalahkan 3 orang monster kutukan sekaligus. Tapi belum sempat Cray mengambil relik tongkat sihir yang disegel itu, maka dari arah belakangnya, tiba-tiba saja Ratu Zero, Marin dan juga Becca kini akhirnya seketika langsung datang tepat menuju ke dalam ruangan tempat Cray bersembunyi. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung menggunakan kekuatan sihirnya itu untuk dapat menyerang dan juga untuk dapat menghancurkan semua bangunan yang ada di sekitarnya. Akibatnya, beberapa penyihir level 6 yang sekarang ada di sekitarnya otomatis langsung berhasil dikalahkan dan juga mereka pun langsung menjadi pingsan. Serta gara-gara serangan dari Ratu Zero barusan, maka gedung bangunan utama dari sekolah para penyihir yang kebetulan baru saja diperbaiki sekarang ikut menjadi hancur. Lebih parahnya lagi, segel dari tongkat sihir kutukan saat ini juga menjadi lepas. Sehingga aura kegelapan dari relik tongkat sihir kutukan itu sekarang langsung menjadi terpancar menuju ke dalam seluruh ruangan. Nah, menarik ya. Melihat kemunculan dari relik tongkat sihir hitam itu, maka Ratu Zero pun langsung menghentikan serangannya. Serta dengan penuh amarah, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Cray. Manusia sialan, apa yang telah kalian lakukan selama ini? Kenapa kalian malah membuat sebuah relik imitasi atau relik tiruan dari relik Divine Tree kami? Serta kenapa kalian malah menyimpan benda kutukan mematikan itu tepat di tengah kota? Apakah sekarang kalian belum puas untuk bisa membantai semua rakyat dari Noble Spirit? Serta apakah kalian sekarang berniat untuk dapat membantai rakyat kalian sendiri yang merupakan sesama manusia? Mendengar ucapan dan juga pertanyaan panjang lebar dari Ratu Kutukan itu, Cray pun sekarang hanya terdiam. Karena pada dasarnya, dia masih tidak mengerti apa maksud dari semua ucapan Ratu Kutukan. Tapi, karena kebetulan Ratu Kutukan ini sekarang sudah menghentikan semua serangannya, maka tanpa menunggu lama, Cray pun segera memanggil karpet terbangnya lagi. Demi dapat kabur dari sekolah para penyihir, selagi dirinya masih memiliki waktu dan juga selagi dirinya masih memiliki kesempatan. Di momen inilah, Ratu Kutukan pun sekarang langsung mengambil relik tongkat sihir hitam itu. Lalu, dia pun segera memberikannya kepada Marin sebagai senjata bagi Marin untuk dapat bisa bertarung melawan Cray. Sementara itu, dari arah luar bangunan sekolah yang sekarang sudah hancur, Lucia dan juga Rosemary kini seketika langsung datang dengan niat untuk dapat menolong Cray. Serta tanpa menunggu lama, Lucia pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada kakaknya. Oni-chan, cepat pergi dari tempat ini, karena sepertinya dia sekarang hanya mengincarmu saja. Sebagai gantinya, kami berdua sekarang akan menahan mereka dengan menggunakan kekuatan kami. Jadi, tolong pikirkan cara lain untuk dapat mengalahkan mereka selagi kami masih bisa menahannya. Nah, mulai dari sanalah pertarungan roda kedua dari Lucia dan juga Rosemary melawan Marin, Black Knight dan juga Ratu Zero kini akhirnya langsung dimulai setelah Cray sudah terbang meninggalkan gedung sekolah mereka. Di mana di dalam praktiknya, Rosemary pun kini kembali menggunakan teknik sihir andalannya, yaitu teknik sihir badai api neraka. Tapi untuk sekarang, skalanya dibuat menjadi jauh lebih besar, mirip seperti tembok, supaya 3 orang monster kutukan itu sekarang tidak bisa mengejar Cray. Di mana pada kesempatan itu, Lucia pun juga langsung mengeluarkan teknik sihir elemen anginnya, yaitu teknik sihir Wallstorm atau tembok badai. Sehingga, gara-gara gabungan kekuatan dari mereka berdua,
Maka secara otomatis, kekuatan dari teknik sihir mereka, yaitu sihir api dan juga sihir angin, sekarang langsung meningkat dengan sangat drastis. Sampai tubuh dari Marin, Black Knight dan juga Ratu Zero sekarang otomatis langsung menjadi terbakar. Masalahnya, Marin sekarang sedang membawa relik tongkat sihir kutukan. Sehingga gara-gara itu, semua serangan sihir dari Lucia dan juga Rosemary kini akhirnya berhasil dinetralkan. Akibatnya, tidak ada satupun dari monster kutukan ini yang terluka. Serta tanpa menunggu lama, mereka pun otomatis langsung pergi dari sekolah sihir dengan meninggalkan Lucia dan juga Rosemary tanpa mencoba untuk menyerang mereka sama sekali. Mengingat kenyataannya, tujuan dari Ratu Zero sekarang hanyalah Krei saja. Jadi gara-gara itu, Ratu Zero pun sama sekali tidak tertarik untuk dapat menyerang para penyihir yang lainnya. Nah, menyaksikan semua kejadian itu dari kejauhan, Krei pun sekarang langsung menjadi semakin bingung. Entah kenapa, kekuatan sihir dari Nenek Rosemary dan juga adiknya ternyata sama sekali tidak mempan. Padahal, mereka berdua adalah kekuatan tempur yang paling kuat yang ada di dalam negara Zebrudia. Jadi jika Lucia dan juga Rosemary sekarang saja sudah gagal, maka siapa lagi kah orang yang sekarang bisa menolong dirinya? Di momen inilah, Krei pun langsung berkata kepada Tino bahwa tempat terdekat dari lokasi ini adalah tempat dari dojo para pendekar pedang, yaitu tempat dari Luke atau tempat dari Master Royal. Jadi berdasarkan hal itu, maka untuk saat ini, Krei pun langsung merubah semua rencananya menuju ke dalam plan D. Yaitu, Krei akan pergi menuju ke tempat dojo dari Luke demi dapat meminta bantuan kepadanya. Supaya Luke bisa mengalahkan 3 orang monster kutukan terkuat yang kebetulan sekarang sedang mengejarnya. Wow, menarik banget ya.